Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dulu. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pemrograman dasar. Jadi itu Bapak harap kalian bisa memahaminya secara baik dan benar. Baik, sebelum itu terlebih dahulu kita absen untuk kehadiran hari ini. Romi Prima Reza, Hadir Pak. Ahmad Darabi, Hadir dia Pak. mana ada? Dia ke kamar mandi sebentar Pak. Siti, Belum datang Pak. baik. Dari itu aja. Kita hari ini akan belajar tentang algoritma dan pemrograman dasar. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Bapak ingin sedikit mengulas tentang tujuan pembelajaran kita belajar tentang pemrograman dasar. Jadi tujuan kita belajar pemrograman dasar ini agar kita tahu apa itu tentang pemrograman. Bagaimana kita tahu tentang cara kita membuat suatu aplikasi itu supaya lebih dalamnya lagi kita bisa membuat aplikasi. Jadi sebelum itu Bapak akan coba jelaskan sedikit pemaparan tentang apa itu algoritma. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Apakah kalian pernah memesan nasi rumah? Kenapa? Nah, itu salah satu contoh algoritma yang mana langkah-langkahnya itu teratur dia. Mulai dari kita mengambil beras, kemudian mencuci, kemudian masaknya. Itu salah satu daripada algoritma. Kalian bisa menyimpulkan contoh-contoh lain apa itu algoritma? Coba Anda. Kamu. Contohnya seperti kita mencuci pakaian Pak. Bisa juga itu. Mulai dari mana? Kalau Mencuci sabun. Sampai kita menjemur kainnya. Baik, sudah paham semua? Paham Pak. Jadi setelah itu kemudian dia algoritma ini sejarah pertama kali itu ditemukan oleh ilmuwan Muslim, yaitu Musa Al-Khwarizmi. Beliaulah pertama sekali yang menemukan algoritma. Beliau itu mahir dalam bidang matematika, geofisika dan lain-lain dan sebagainya. Oke. Kemudian di algoritma ini juga kita belajar masalah pemrograman dasar. Jitu kita akan belajar juga. Baik. Nah, kemudian apa itu pemrograman dasar? Pemrograman ialah kita sistem program kita, sistem program. Sistem program. Tunggu sebentar ya. Jadi algoritma ini pertama kali menemukannya ialah merupakan ilmuwan Muslim. Sebenarnya ilmuwan Muslim itu banyak menciptakan hal-hal yang besar. Contohnya seperti beliau, yaitu seorang tokoh Muslim, yaitu nama beliau Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliaulah yang penemu pertama tentang algoritma. Beliau pun mahir dalam bidang matematika, astronomi, astrologi dan sebagainya. Jadi itulah hal kecil daripada satu algoritma. Kemudian lagi kita masuk ke ranah pemrograman. Apa itu pemrograman? Jadi di sini pemrograman itu ialah baris-baris instruksi
dari sistem komputer. Itu baris-baris instruksi yang dibuat oleh seorang programmer. Contoh aplikasi itu merupakan baris-baris instruksi yang dibuat oleh seorang programmer. Contoh aplikasi. Kemudian lagi ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini apa? Yaitu bahasa daripada program yang kita buat. Contohnya apa? Antara lain Java, C++, kemudian Python, dan sebagainya. Nah, ini contoh bahasa pemrograman. Untuk itu kita fokus saja dulu belajar Java. Mengapa Java? Java tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah juga, pokoknya bisa lah. Kita belajar dengan Java aja dulu. Jadi kemudian lagi di sini ya, kita belajar dengan Java dulu. Di sini di dalam algoritma ini ada juga tentang namanya flowchart. Apa ini flowchart? Flowchart ialah diagram alir. Ada yang tahu flowchart? Pernah dengar tentang flowchart daripada siswa? Ada yang pernah dengar apa itu flowchart? Jadi flowchart ini adalah diagram alir daripada suatu dibuat untuk urutan langkah-langkah algoritma. Algoritma ini adalah flowchart ini adalah diagram alir. Kemudian lagi bahasa pemrograman ini ada dua ya. Bahasa pemrograman, jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada dua ya. Yang pertama itu ada tingkat tinggi, tingkatnya tinggi. Dan ada yang rendah. Yang tingkat rendah di sini seperti biner itu ya, itu contoh bahasa pemrograman. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Kemudian lagi sebelum itu Bapak ingin sekali kalian untuk diskusi. Jadi diskusi membuat kelompok. Satu kelompok bisa 2 orang ya. Baik Pak. Satu kelompok bisa 2 orang, coba atur terus kelompoknya masing-masing. Udah Pak. Oke, jadi tugas kalian untuk kelompok ini kalian mencari apa itu algoritma, kemudian cari apa itu pemrograman, kemudian lagi cari bahasa pemrograman apa aja, kelemahan daripada satu bahasa, contoh Java, C++, kemudian ada lagi Python, itu cari apa itu tentang Python, kelemahannya dan kelebihannya. Itu tugas untuk diskusi kelompok. Kalau udah siap, kumpulkan dan presentasi ke depan. Baik Pak. Tadi bahasa pemrograman Pak ya. Jadi dicari kan bahasa pemrograman tiga bahasa pemrograman. Cari itu apa bahasa pemrograman, kemudian apa saja bahasa pemrogramannya, kemudian cari kelemahan kelebihannya itu aja. Nanti kalau udah siap presentasi itu. Baik Pak. Saya mau menjelaskan Pak soal yang Bapak kasih tadi. Silakan.
Pertama, bahasa-bahasa pemrograman itu pertama Java, kemudian C++ dan PHP. Coba jelaskan. Kalau Java itu Pak, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform dari mulai PC sampai perangkat mobile. Sedangkan C++ termasuk bahasa pemrograman yang tertua yang pernah ada. Kemudian ada juga PHP atau Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Itu saja Pak. Jadi 3 kan? Iya. Apa-apa aja? Baik, Java, C++ dan PHP. Angkonya gimana? Apa sudah paham? Baik. Anak, jadi kan kita sudah siap diskusi. Apa semuanya sudah paham materi tentang algoritma pemrograman dasar? Nah, coba sebutkan apa-apa saja bahasa pemrogramannya. Coba Romi. Pertama itu Pak tadi Java, kemudian C++ dan PHP Pak. Nah, sebenarnya kan masih banyak nih bahasa pemrograman, tapi yang mudah itu Java. Banyak orang pakai emang Java. Jadi kesimpulan daripada materi hari ini kita dapat simpulkan bahwasanya algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah yang logis. Apa aja? Contoh tadi memasak nasi itu merupakan salah satu contoh algoritma juga. Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini saja. Apabila ada materi yang kurang paham nanti bisa kita lanjutkan di minggu depan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.